Yang pertama poinnya silaturahmi, karena saat misalkan kita saling bisa beririsan itu antara sevisi semisi sehati seirama, salah satunya dengan seringnya kita bertemu bertatap muka langsung, kemudian kita juga masih bisa saling mengenal. Salah satu misalkan bukti apa yang sih manfaat dan misalkan masalah yang lainnya dari kita berkumpul, kemudian kita juga saling bisa lebih, kalau secara resonansinya bisa saling resonansikan. Adapun dari hal yang lain yang saya maknai, yang saya pahami dari PNPAS, kalau saya memandangnya, kalau buat saya sendiri sebagai riado atau jalan upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena tujuannya memang ada lagi yang apa yang beliau ajarkan seperti itu. Kalaupun misalkan jalan seperti itu, ada dua hal kan, baik secara jasmani ataupun misalkan ya ataupun batin. Nah konteks yang lahiriahnya, di samping kita misalkan melakukan untuk mentreatment diri, kemudian kita juga untuk bisa mengendalikan diri, kita juga bisa punya awareness kepada yang lain. Kemudian secara fisik ternyata di sisi misalkan yang mudah-mudahan ini kan ada dokter, tolong dikoreksi juga, salah satunya untuk mengaktifkan stem cell itu. Ini kalau misalkan yang saya maksudkan dengan riado secara fisik atau secara jasmani, hanya bisa aktif salah satunya dengan membenturkan antara tulang, kemudian bergesekan dengan berbagai posisi. Kan kalau naik gunung kebetulan insya Allah kita dengan berbagai posisi nahan kaki dan sebagainya, fisiknya semuanya ikut aktif. Nah salah satunya manfaatnya, tolong dokter Gatot, stem cell itu apa manfaatnya salah satunya, atau misalnya yang banyak? Stem cell sebenarnya untuk peremajaan atau regenerasi dari sel-sel sendiri. Nah salah satunya misalkan secara fisik di naik gunung ternyata dengan yang berjalan, salah satu yang saya ketahui dan yang saya pahami, dan kalau bagi saya pribadi walau alam, karena belum bisa dibuktikan secara medis, kalau saya belum pernah dicek, kalau kita jalan udah melewati limit misalkan yang optimum, itu biasanya ada hawa dingin dari mulai kaki menjalar sampai ke tulang ekor, kemudian menjalar sampai ke kepala. Dinginnya itu sejuk. Kalau saya menafsirkan bahwa salah satu indikator stem cell aktif buat saya pribadi itu adalah karena terasa bugar, terasa segar, dan terasa bahagia. Di samping misalkan kita merasakan kebahagiaan, itu yang kalau saya oh ini berarti aktif yang dimaksud. Nah itu kenapa misalnya salah satunya sebagai fisik, dan kita sehat fisik juga ya insya Allah kita sudah jelas bahwa meniatkan memang untuk bisa agar beribadah kita bisa lebih optimal. Nah kemudian Kang Aas kalau ini mengajarkan dari mau touring, mau misalkan yang hiking dulu, posisinya kita belajar di fasik kan, sambil boleh sambil menentukan kalau kita mungkin bahasa yang lainnya sambil berzikir terus. Nah itu sambil pada saat mendekatkan diri kepada Allahnya atau konteksnya ada misalnya yang lainnya secara batinnya. Nah itu yang makin dikuatkan. Jadi posisinya misalkan latihan pasif seperti apa, kalau latihan biasanya kalau dilatih di meditasi kan mengarahkan semua pandangan dan sebagainya ke plus point, tapi konteksnya tetap kelihatan yang dilarikan. Nah konteks itu yang mudah-mudahan bisa meresonansi antara satu dengan yang lain agar kita lebih memudahkan sevisi semisi sehati seirama. Di samping hal-hal yang banyak sekali yang Kang As sudah jelaskan, yang desain dan sebagainya. Kemudian kalau coba dikaji dari lagunya, kan ada yang Cosmic Adventure ya, yang Mars Cosmic yang namanya lagunya ya. Nah itu yang boleh sambil misalkan dibaca lagi, kan Gus An udah pernah share tuh, sambil dibaca lagi coba sambil kita maknai. Itu beliau bukan sembarangan buatnya, dan baru yang kali ini yang ada betul-betul beliau fasilitasi dengan ada yang membuat lagunya sendiri yang Cosmic Adventure, di samping hal yang lain. Jadi insya Allah secara apa yang kita yakini niatnya ini ibadah, kemudian niatnya mengikuti sunnah Rasul, kemudian niatnya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kita men-training diri, men-treatment diri. Kan dirasakan kesal, jenuh dan sebagainya dalam konteks itu kan kadang-kadang ke diri sendiri. Nah ini yang kita latih secara terus-menerus.
Dan mudah-mudahan dengan hal-hal yang misalkan yang telah beliau rintis, telah beliau ajarkan, kemudian kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pemahaman. Amin. Nanti pemahamannya biasanya kan didapatkan oleh pribadi masing-masing, tapi nanti secara kolektif insya Allah koordinatnya akan sama, walaupun misalkan bahasanya bisa berbeda-beda. Saat menemukan ohnya insya Allah ohnya yang sama. Mudah-mudahan kita bermunajat kepada Allah senantiasa mendapatkan ridhonya, senantiasa mendapatkan kemudahan, kemaslahatan, keberkahan untuk kita semua. Di samping hal-hal yang lainnya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan sambil kita berdiskusi silahkan. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.